أعوذ بالله من الشيطان. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم ومصدر محمد خير معصوم ومعتصم. يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم. يا رب بالمصطفى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم. مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثان أو عبد صنم. يا رب بالمصطفى لله من منقذ الإنسان من سكر خير البلية من عرب ومن أجم. يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحج حج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين
qala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin, kembali Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahi aqidatil Islamiyah, halaman. Qala al-musannif sin kaifa asirul ainu ma'aqani hal latfu atau al-topa ajazail insan wa adami tisaluha bil manzur ilaihi wa adami khuruji syai'in minha yatasilu bih. Jim la mani'a ayakuna li syai'in illati fi ta'siru qawiyun wa la yustaratu fi ta'siri iltisali fa inna taral ba'dun nasi min ashabil hayati wal iktidari idza nazaru ila hadin nazarun, yaitu nazara mugdobin rubama ya'tariya atau ya'tiral manzura ilaihi dahsyatu wal irtibaku wa qad yufdi bihil amru ila halaki ma'a annahu lam yatasallat alaihi fi dhahiril hissi wala hasala bainal mu'assir wala muta'assir ittisalu wa masu wal mignatisu yazibu al hadis ma'a adami ittisalihi bihi wa adami khuruji syai'in minhu yujibu sudurat ta'siru anhu balil umur latifatu a'zamu asaran min umuril kasifah fa innal umura ajasimah innama tasduru minal iradati wan niyati wa huma minal umuri ma'nawiyah fala yustaghrabu hina izin antu asirul ainu fil manzuri ilaihi ma'allatofatiha wa adami itisaliha bihi wa adami khuruji syai'im minha wallahu a'lam bishawab. Ini masalah kita adalah mengenai pandangan mata dan pengaruh daripada mata, padahal mata adalah benda yang sangat lembut tapi pengaruhnya sangat besar. Sebagai contoh apa yang dikatakan oleh musannif tadi, bahwasanya yaitu bagaimana mata bisa mempengaruhi atau bisa membuat sakit orang yang dipandang. Padahal ya anggota manusia yang yaitu lembut dan tidak istilahnya berhubungan langsung dengan yang dilihat atau tidak bersentuhan dan tidak sesuatu yang keluar daripadanya apa yang dihubungi. Di mana musannif memberikan komentar tentang pertanyaan tersebut. Tiada yang menghalangi sesuatu yang lembut yang mempunyai pengaruh kuat dan tidak disyaratkan kesentuhan dalam hal mempengaruhi ini. Sesungguhnya kita melihat sebagaimana manusia yang punya kekuasaan dan kedudukan bila melihat kepada seorang dengan pandangan marah, terkadang orang yang dilihat ini menjadi bingung atau kacau pikirannya. Padahal cuma dilihat doang. Bahkan terkadang menjadi binasa atau pingsan. Padahal orang tersebut tidak menguasainya, dan antara penguasa yang melihat dan orang yang dilihat tidak itu terjadi hubungan atau sentuhan. Besi magnet bisa menarik besi sekalipun tidak bersentuhan dan tiada sesuatu yang keluar daripadanya yang membuat pengaruhnya keluar. Bahkan perkara yang lembut terkadang lebih besar
yaitu bekasnya atau pengaruhnya daripada perkara yang tebal atau yang besar. Sesungguhnya perkara besar itu timbul dari kemauan dan niatnya, keduanya termasuk perkara yaitu maknawi atau tidak bisa dilihat atau didengar. Oleh karena itu tidak aneh bila mata berpengaruh yaitu kepada orang yang dilihat sekalipun lembut dan tidak berhubungan atau langsung padanya serta tiada sesuatu yang keluar daripadanya. Kesimpulan tentang syarrul ain. Kalau bahasa kita disebut syarrul ain, kejahatan mata. Ya, pengaruh mata. Padahal coba kalau kita lihat mata kita sentuh kira-kira kayak apa sih? Ya, yang disimpan oleh Allah dengan lapisan-lapisan kelopak mata. Di ujung kelopak mata di sana tumbuh rambut yang tidak pernah panjang. Coba di atas daripada mata ada alis. Ini semua adalah, bahkan kalau kita lihat dalam dunia anatomi, patung-patung atau ketika kita diperiksa mata oleh dokter mata, kira-kira kayak apa? Kelihatannya mata kecil, tapi kalau dia lihat dibuka tuh mata dibongkar kira-kira kayak kan besar. Pernah berobat mata? Itu kan? Nah ini tadi. Jadi kalau seandainya pengaruh mata sangat luar biasa, makanya di zaman Rasulullah SAW dulu ada sahabat yang matanya tercongkel sehingga keluar dia punya mata. Tapi setelah meminta pada Rasulullah untuk dikembalikan normal tuh mata, langsung oleh Rasulullah sentuhan tangan, mata si sahabat tersebut dimasukkan kembali ke dalam kelopak mata. Ternyata kata sahabat lebih terang daripada sebelum kejadian seperti itu. Ini bahkan pengaruh mata dalam dunia hipnotis. Punya ilmu hipnotis? Jangan. Tahu hipnotis? Karena ada cerita saya punya jamaah. Ibu-ibu, dia pakai gelang. Dia pakai kalung. Ketika mau buang sampah, tiba-tiba terhenti sebuah mobil mendadak. Nah, si ibu ini sebelum membuang sampah, orang turun dari mobil langsung memandang kepada si ibu dan sekaligus ibunya diapain? Ditepak. Tiba-tiba sang ibu seketika dia nggak tahu, bahkan seakan-akan polos dua punya pikiran sehingga emas yang ada di tangannya di kalungnya diminta dikasih dengan begitu saja. Nah, ini kembali pengaruh mata dalam dunia hipnotis. Ya, nah kembali. Jadi si ibu tadi di saat diseluti siranya, dia punya gelang, kalung dan seterusnya dikasih dengan begitu saja. Kemudian si orang tersebut kembali ke mobil, gas mobil sekencang-kencangnya. Si ibu masih kondisi belum normal pikiran. Setelah habis masa, kalau orang dioperasi habis masa apanya? Biosnya. Nah, habis biosan kira-kira rasanya kayak begitu dia sadar, teriak menjerit bahwa gelangnya tadi dia punya kalungnya diserahkan kepada orang yang nggak dikenal, padahal kembali pengaruh pandangan mata pihak orang yang punya hipnotis. Nih kembali. Awas ibu-ibu, jangan sekali-kali pada suasana ketika habis subuh, ya seperti inilah suasana masih sepi jalan raya, dia buang sampah, tiba-tiba ada penjahat, hanya dengan ilmu hipnotis pandangan matanya ternyata pengaruhnya bisa mencopot kalung dan gelang tanpa reaksi sama sekali. Ini banyak nih ya kasus seperti ini. Dan pihak tentunya keamanan pun bingung untuk membuktikan
untuk istilahnya dia menggunakan ilmu hipnotis tersebut, kok si orang yang diminta menyerah begitu saja. Bahkan di sini pun di Masjid Sa'ban pernah terjadi. Waktu itu ada tukang gojek, ada penumpang. Lalu kata penumpang, "Mas tunggu sebentar, saya mau ke dalam mau cari ustadz." Udah, padahal dia pura-pura doang nanyain ustadz. Setelah nanyain ustadz, kemudian gojek kembali dengan penumpangnya sampai di ujung sana, ini tukang ojek langsung ditepak, tiba-tiba berhenti, diminta STNK-nya, diminta kunci motor, akhirnya yang menghipnotis tadi dengan enak dan tenangnya bawa motor karena semua surat sudah diserahkan, tinggal yang punya motor. Siapa tahu ada yang kenal orang sini, karena itu orang ingin cari ustadz katanya, ingin ketemu dengan ustadz, tunggu sebentar. Apa kita hanya sebuah dalil untuk agar tukang gojek percaya bahwa dia orang? Itu kan. Nah akhirnya kembali tadi, motor istilahnya lenyap tanpa kerana, karena kembali hipnotis berbicara. Nah ini kembali, itu tidak sedikit kasus seperti ini. Makanya ibu-ibu hati-hati kalau ke pasar atau kemana saja pergi, minimal harus ada pendamping suami atau keluarga demi keamanan dari penjahat-penjahat yang memiliki pandangan mata syarrul ain. Ini satu. Yang kedua, pengaruh mata yang begitu hebatnya, padahal dia lembut, dia dalamnya tak bertulang tapi punya warna-warni di dalam biji mata. Ada yang warna hitam, warna putih, warna kekuningan, itu kan bergaris, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kembali dengan pengaruh mata yang sangat luar biasa, manusia bisa mempengaruhi jiwa seseorang. Contoh, bapak ibu ngomelin anak, matanya melotot aja, anaknya gimana? Anaknya gimana? Kalau ibarat ayam kehujan merungkut, tunduk kepala dia sama orang tuanya, padahal baru melotot doang. Itu pengaruh mata kayak. Apalagi seorang direktur ya mencerca dia punya karyawannya, atau seorang majikan ngomelin isinya pembantunya, cukup nggak perlu tangan berbicara, nggak perlu mulut teriak, tapi mata melotot pasti. Iya. Coba kira-kira kalau pikirin pakai otak nih, pengaruh mata kayak apa sih? Padahal lembut, itu kan? Nah kalau ada seorang karyawan umpamanya, begitu dia kerjanya kurang bagus, kemudian kata manajer, kamu gimana sih kerja? Kan saya gaji kamu, kok kenapa seenak aja kerja? Mata sambil mendelik, mata sambil melotot. Kira-kira karyawan yang pelototi oleh direktur atau manajer atau supervisor umpamanya, pengaruh kejiwaan si karyawan menjadi lemah, kacau, pikiran gak berkonsentrasi, betapa malunya di depan teman-temannya dicaci maki sama supervisor umpamanya, supervisor atau dan lain seterusnya. Ini salah satu contoh pengaruh daripada mata. Ya, makanya di sini makna daripada tentang masalah ain. Ini ain asalnya kan mata kepala, tapi ain bisa juga artinya mata-mata. Ain juga bisa artinya mata kaki. Padahal itulah kayaknya bahasa Arab, satu kata tapi punya makna paling sedikit 3 macam. Contohnya tadi ainun mata, bisa jadi ainun mata-mata. Tahu mata-mata? Intelijen. Itu atau mata kaki. Nah ini kan sebut lagi ain mata, darun rumah, betun rumah, manzilun rumah. Padahal bahasa Indonesia ada enggak muraddif
persamaan kata rumah dengan yang lain. Paling ada kata tempat tinggal, itu kan. Tapi kalau bahasa Arab, manzilun rumah, baitun rumah, darun rumah. Coba satu kata punya arti 3 macam. Itulah kayaknya bahasa Arab. Nah ini kembali pengaruh mata. Bahkan yang disebut syarrul ain, ini bisa dilihat oleh orang lain bila memandang yang punya syarrul ain itu bisa sakit orang. Makanya kita kalau dipelototin orang tuh, jangan kita pandang, tundukkan kepala kita, jangan melihat ke arah mata si orang yang pandangannya tajam kepada kita, itu bagaikan anak panah yang meluncur dari brusurnya yang bisa mengenakan kita. Itu yang disebut syarrul ain, kejahatan mata. Ya, nah, makanya kita kalau orang-orang preman, ketika orang dilihat dia sedang minuman, contoh nih, ketika di depan UI Salemba ada 4 anak lagi mabok. Di depannya botol-botol minuman. Lalu ada seorang anak muda lewat. Liatin tuh anak yang sedang mabok minuman. Nah, biasanya nih belagunya kan, ngapain lo liatin gue? Nah, biasanya gitu kan. Karena merasa dirinya gagah padahal lagi mabok. Ngapain lo liatin gue? Loh, emang kenapa? Saya kan punya mata. Kalau saya nggak punya mata, mungkin saya nggak bisa lihat Anda. Tapi saya merasa istilahnya, kok Anda begitu beraninya minuman di depan gedung Universitas Indonesia tanpa rasa takut dengan, wah kalau gitu kamu ngajak berantem dengan saya. Kalau diajak berantem sih saya nggak takut. Walaupun Anda berempat, saya sendiri saya siap. Wah rupanya semakin marah nih. Pandangan mata pemabok tersebut hanya dikeroyok. Nah karena ini anak muda, dia seorang pejago silat, akhirnya semua habis dilumpuhkan sehingga si anak muda berkata, hai bung, ini baru botol yang saya pecahkan. Kalau ketemu lagi dengan saya bukan botol tapi kepala Anda yang saya pecahkan. Nah, di situ mereka pada kabur. Kan konyolnya begitu tuh orang mabok, sok jagoan, sok gagah padahal dilawan. Itu kan. Nah ini kembali tadi. Jadi begitu istilahnya dia mengatakan, ngapain lo liatin gue? Ya lo punya mata. Kebetulan dia punya kesaktian ilmu kanuragan kan, jago silat, ya kesempatan untuk amal ma'ruf nahi mungkar, itu yang disebut marra minkumul, yaitu minkumul istilahnya, kemudian pal yughayyir biyadih. Marra minkumul munkar, barang siapa orang melihat kemungkaran termasuk tadi minuman atau perjudian, maka rubah orang tersebut dengan tangannya. Nah, ini dengan tangannya kalau Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan dengan kekuasaan. Tapi makna dengan tangannya seperti tadi tuh anak muda menghadapi para peminum langsung dengan tangannya. Kalau bisa seperti itu. Ya. Nah, ini kembali kepada kita. Bahkan dulu cerita Sa'ban ya. Kan ada guru siapa? Saidan ya. Nah, itu di belakang-belakang tuh. Depan masjid sering suka main judi kalau malam. Ini menurut cerita legenda orang seputar Sa'ban. Dulu ya. Sekarang masih ada nggak? Masih ada nggak? Nggak ada lagi. Laporin sama Pak RW. Masih ada orang main judi, minuman dan lain sebagainya. Nah ini kembali tadi. Itu kalau beliau jangankan istilahnya ketika berhadapan dengan para penjudi di waktu malam, ketika menjelang subuh beliau datang ke Saban, itu dengar trompah. Trompahnya saja, kata Pak dulu kan pakai bakiak ya. Trompah itu bakiak. Itu dengar trompahnya aja mereka udah pada kabur. Ya ada tuan guru, ayo kita nggak enak malu. Nah, itu kembali tadi. Itu belum dipelototin, baru dengar suara trompahnya. Aduh, gimana kalau dipelototin kira-kira. Ya, nah ini kembali luar biasa. Ulama-ulama dulu pengaruh trompahnya aja punya
pengaruh besar, apalagi matanya kalau dia melotot ya udah kabur semua. Ini kembali mata tak bertulang, mata benda lembut tapi pengaruhnya sangat besar. Bahkan diupamakan tadi persis bagaikan magnet. Walaupun mata tidak bersentuh dengan benda yang dijadikan oknum atau objek, padahal nggak bersentuh, enggak kan? Cuman dilihat doang istilahnya, tapi pengaruh mata begitu hebatnya sehingga seakan-akan persis kalau seandainya besi tertarik oleh magnet. Walaupun nggak tersentuh jarak jauh, ini paku bisa apa? Bisa pengaruh langsung nempel dengan magnet. Biasanya gitu kan. Nah ini kembali pada kita semua. Itu diibaratkan kata musannif bahwa orang yang punya pandangan mata syarul ain atau pengaruhnya besar sebagaimana magnet yang bisa melumpuhkan, mendatangkan besi walaupun nggak bersentuh, tapi besi tiba-tiba langsung apa bahasa kita? Ini paku, ini magnet, langsung paku apa? Menarik. Contoh, saya waktu tahun 2011 pergi haji, masih dibolehkan jamaah untuk city tour jalan-jalan ke Jabal Magnet. Nah ini dia ceritanya nih Jabal Magnet. Di Jabal Magnet, seandainya supir melakukan satu demonstrasi kepada jamaah haji kurang lebih 60 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba perhatikan saya. Saya tidak menginjak gas ataupun rem, tapi saya berdiri di atas bangku saya. Diri. Begitu sampai kepada batas dia punya magnet di bawah, ini mobil jalan sendiri. Sampai di ujung sana berhenti, mundur begitu juga kecepatan lebih daripada 80 bayang. Padahal supir nggak dipegang. Dia nggak nginjak gas, nggak nginjak rem, tapi mobil jalan sendiri. Nah, makanya terkenal dengan Jabal Magnet. Tapi setelah terjadi insiden tahun 2011, dulu ditutup nggak boleh lagi karena gara-gara supir banyak yang mungkin sombong, itu kan arogan. Padahal bukan arogannya, tapi memang pengaruh magnet yang ada di dalam bumi sampai sedemikian rupa, mobil nggak digas kok jalan sendiri. Logikanya di mana? Yang dorong siapa? Yang narik siapa? Kalau larinya cuma 20-40 mending, ini di atas 80, cepat sekali luar biasa. Sampai penumpang pun yang belum biasa, istilahnya mobil kecepatan seperti itu pasti akan teriak. Rasa takut karena mobil khawatir. Itu kan? Tapi ironisnya tadi sampai di sana dek tiba-tiba mobil berhenti kayak di rem persis. Nah kata supir, inilah hadirin bapak-bapak ibu-ibu para diapatullah bahwa di dalam bumi ini ternyata ada magnet. Padahal berapa jarak antara muka bumi dengan magnet yang ada di bumi, kira-kira berapa jarak? Kita kan nggak tahu. Tapi hebatnya kebesaran Allah, nih mobil bisa jalan sendiri. Sampai-sampai orang Amerika pengen beli itu Jabal Magnet untuk diperiksa ini kayak apa istilahnya yang ada di perut bumi kok bisa menarik, bisa menghentikan mobil tanpa direm, tanpa digas. Nah, biasanya kalau orang Amerika kan nggak boleh dengar hal yang aneh-aneh. Sampai cerita mu'alim pun Umi Kulsum punya suara emas, ketika mati mau dibeli tuh lehernya. Coba leher penyanyi qasidah Mesir terkenal dulu. Nah, makanya Pak Idris tuh supir Mu'alim dulu suka cerita, itu di mobil Mu'alim pasti ada lagu-lagu Umi Kulsum karena beliau senang dengan suara siapa? Umi Kulsum. Coba begitu meninggal, Amerika datang ingin membeli leher Umi Kulsum, berapa harganya? Itu kan? Nah kalau menurut logika kita kira-kira itu penyanyi yang begitu suaranya merdu, indah dan sebagainya. Nah kalau udah mati kira-kira suaranya ada nggak? Ada nggak? Nggak mungkin kan?
Karena urat sarafnya terputus dan diputuskan oleh Allah. Tidak ada yang satu dengan yang lain berkomunikasi. Benar-benar istilahnya dia jengker, kalau bahasa kita apa? Kaku tanpa bisa bergerak. Mau dibeli lehernya, bayangin. Hanya cuman ingin tahu nih, Umi Kulsum punya suara kok begitu hebatnya. Diperiksa mungkin tuh lehernya, dibulak-balik, diiris segala macam. Ya menurut kita normal sih bisa enggak tuh suara setelah orangnya meninggal keluar, bisa enggak? Nggak bisa. Kaset kusut aja nggak bisa. Itu kan. Bahkan saya cerita guru saya almarhumlah Kiai Haji Bagus Mansur, dia punya kakek di daerah Keloran, Serang, Banten. Itu punya suara juga luar biasa. Sampai-sampai oleh istilahnya kepala daerah Serang, beliau nggak boleh jadi imam sholat. Sebab kalau orang dengar suara dia bukan mikirin lagi sholat, tapi saking indahnya sampai-sampai mereka seakan-akan hatinya melayang entah kemana dengar suara baca Quran. Jangankan orang genteng bisa terbang. Saking apanya? Contoh. Nah ini berbagai macam lah istilahnya kebesaran dan kekuasaan untuk menunjukkan kekuasaannya terhadap makhluknya, terutama manusia yang punya pikiran supaya berpikir bahwa itulah Allah yang maha kuasa. Ya, ini contoh. Jadi kembali kepada kita semua, termasuk tadi magnet yang bisa menarik paku ataupun besi walaupun tidak tersentuh dengan besi, tapi tiba-tiba paku menjadi langsung. Ini kembali ya. Jadi makanya ya kita sebagai umat Rasulullah, orang yang beriman, jangan berpikir dengan otak di saat terjadi seperti itu, tapi berpikir dengan kepercayaan, dengan iman bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Kalau dipikirin pakai otak kira-kira sampai enggak? Sampai ya? Mikirin Umi Kulsum aja suaranya kayak apa gitu, atau mikirin saya punya guru kakeknya itu suaranya kayak begitu, kira-kira kayak apalagi yang ada di perut bumi Jabal Mahni tadi, ya bisa pengaruh mobil tanpa digas kok jalan sendiri umpamanya. Ini kalau kita sadar diri itu nggak perlu diteliti, nggak perlu istilahnya kita harus tahu. Kenapa? Itu merupakan bukti nyata kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Kalaupun dipikirkan nggak bakalan nyambung. Orang bisa menemukan sesuatu bisa jadi pertama dengan kepercayaan pada Allah, yang kedua dengan akalnya. Contoh gimana sih peristiwa ketika Nabi kita Muhammad SAW berkisah tentang di Isra Mi'rajkan. Begitu beliau cerita di sebuah tempat Darun Nadwa, tempat pertemuan katakanlah anggota DPR, gedung yang biasa mereka bertemu musyawarah di sana. Lalu pamannya lihat Nabi termenung di samping Ka'bah. Lalu pamannya bilang, "Ya Muhammad, adakah sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada kami?" "Betul ya Allah, betul ada yang ingin saya sampaikan." Dikumpulin tim sama tokoh kafir Quraisy. Begitu kumpulkan ternyata Rasulullah berbicara tentang semalam di Isra Mi'rajkan oleh Allah, dalam waktu singkat kembali sudah ada di pinggir Ka'bah. Nah, orang-orang yang dengar kira-kira gimana? Apa iya Muhammad secepat itu bisa langsung ke langit pertama, kedua sampai ke tujuh, sampai ke rob-rob, sampai ke musawan, sampai dialog dengan Allah? Apa masuk akal ini? Jangan-jangan Muhammad udah mulai gila. Coba Nabi dibilang gitu. Padahal cuman apa? Cuman perjalanan Isra dan Mi'raj. Dia nggak tahu dengan kalimat subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dia nggak tahu dengan ayat, dia awali dengan kalimat ta'ajjub. Itu kan? Subhanalladzi, maha suci Allah. Ini kata-kata subhana kan kata-kata yang membuat kita terheran-heran.
Ya termasuk tadi tuh. Terheranannya kenapa? Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa kemudian ke langit pertama sampai langit 7 sampai dialog dengan Allah. Waktu singkat kau udah datang lagi. Nah ini kalimat menunjukkan subhan bahwa membuat orang tercengang. Berpikir nggak habis pikir karena Muhammad begitu cepatnya konon katanya begini segala macam. Ini kalau menurut akal nggak akan bisa kita terima. Makanya ketika Rasulullah ditinggalkan oleh mereka karena mereka merasa seakan-akan Nabi udah mulai stres, Nabi udah gila, ditinggal Rasulullah. Ini gembong-gembong kafir nih, tokoh-tokoh kafir datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ente percaya nggak cerita Muhammad tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, blas. Apa jawaban Abu Bakar? Wahai saudara-saudara, teman-teman, jangankan cerita Isra Mi'raj, lebih daripada itu pun saya percaya. Karena Abu Bakar nggak mau berpikir, bukan nggak mau berpikir, tapi nggak bisa masuk akal cerita tentang Isra Mi'raj. Makanya butuh dengan faktor yang kedua, keimanan, percaya kepada Allah, bisa menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Coba apalagi kalau saya waktu ke Masjidil Aqsa, lihat tentang kondisi Masjidil Aqsa dalam 3 masjid. Yang sebelah kanan turun ke bawah kurang lebih 500 meter ada Masjid Buraq, naik ke atas ada depan Masjid Kubah hitam, ke belakang Masjid Kubah berwarna kuning. Ini masing-masing waktu Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang begitu cepat sampai sempat sholat Nabi di dalam batu terapung. Coba, batu terapung ini batu tiba-tiba bisa terangkat gitu. Kurang lebih ada kira-kira muatlah 20 orang sholat berjamaah karena Nabi waktu itu di batu terapung sempat sholat dengan para malaikat. Nah, saya pun sempat sholat di sana dengan istri dan sempat saya berbaring di tempat Rasulullah istirahat. Di belakangnya ada ranjang kalau bahasa kita, yaitu di situ. Ini kembali tadi. Jadi kalau dengan kekuasaan begitu Abu Bakar bilang, lebih daripada itu pun saya percaya. Kenapa? Rasulullah adalah merupakan utusan Allah. Saya percaya. Apa kata mereka? Dasar memang CS-nya susah diajak bicara. Coba yuk tanya lagi Umar bin Khattab. Ya Umar, apakah Anda percaya dengan perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj? Siapa yang kamu sudah tanya? Abu Bakar. Abu Bakar percaya, apalagi saya. Dasar CS nih. Dasar temannya Muhammad. Yuk kita tanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ditanya, ya Utsman, apakah Anda percaya dengan cerita Muhammad? Siapa yang Anda udah tanya? Abu Bakar sama Umar. Itu tokoh kita. Kalau Anda nggak percaya, siapa lagi yang kita akan percayai di daerah sini? Lebih dari itu pun saya percaya. Apa kata mereka? Ya dasar temannya. Susah diajak apa? Coba yuk ke Ali. Begitu sampai ke Ali, dia kan terkenal punya pedang Dzulfaqar. Pedang Dzulfaqar ini ada seorang mubalik, saya dengar sendiri waktu ceramah di masjid Paseban ya, Maki Kamang. Saudara-saudara, pedangnya Sayyidina Ali beratnya 1 ton. Beratnya 1 ton. Kalau 1 ton seperti Sayyidina Ali bisa ngangkatnya. Panjangnya berapa? Iya kan? Setahu saya kalau ingin Bapak lihat pedang berangnya 1 ton, panjangnya 7 meter itu datang ke Ciamas. Karena waktu saya rombongan dengan jamaah kita ini waktu itu kita sempat mampir di gubuk pinggir jalan, di sana tersimpan pedang beratnya 1 ton, panjangnya 7 meter. Kali itu saya percaya, tapi kalau mau balik mengatakan bahwa pedangnya Sayyidina Ali seberat 1 ton. Begitu saya datang ke museum Rasulullah di Turki, ya ternyata jangankan 1 ton, mungkin 5 kilo aja nggak ada. Istilah kasar gitu kan. Inilah terlalu gegabah dalam
mengungkapkan walaupun itu canda, tapi canda yang benar-benar real, nyata apa yang dikatakan seperti itu. Makanya setelah saya melihat pedang-pedang para Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ja'far dan seterusnya, berentet tuh pedang-pedang dipajang dalam kaca. Ini pedang Rasulullah. Sampai-sampai hadza asa Musa alaihissalam. Ini tongkatnya Nabi Musa. Itu sampai ditulis nama-nama yang punya pedang. Begitu saya lihat, ya ini sih jangankan 1 ton, 10 kilo juga nggak bakalan ada. Panjangnya cuma segini kok. Itu kan, nah, ini umpamanya. Ini kembali pada kita semua. Jadi kalau seandainya kita berbicara yang real, jangan ngomong dulu kalau sebelum kita lihat. Itu kan. Nah, ini kembali. Nah begitu bertanya, ya Ali, apa kau percaya dengan omongan cerita Muhammad tadi? Siapa yang kau telah tanya? Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa jawaban mereka? Sama, bahwa mereka lebih dari itu pun percaya kepada Muhammad. Bagaimana pendapatmu? Ya, kalau seandainya 3 tokoh engkau sudah tanya, tunggu sebentar. Rupanya dia masuk ke dalam ngambil pedang. Dia Sayyidina Ali, pedangnya kira-kira gitu. Langsung pada kabur. Nih kalau Anda nggak percaya dengan 3 tokoh yang berpengaruh di Quraisy ini pedang saya akan bicara. Nggak perlu saya ngomong, pedang aja yang bicara. Langsung pada ngibrit, pada lari. Itu seperti itu contoh nih. Ini pengaruh daripada, nah kembali tadi, jadi pihak orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy ketika bertanya pada Sayyidina Ali antara pedang dengan matanya aja kira-kira gimana? Itu pengaruhnya. Nah, ini kembali pada kita semua. Makanya kita sebagai umat Rasulullah, apapun yang terjadi di permukaan bumi, bila kita berpikir harus pakai 2 alam pikiran. Pertama alam otak, yang kedua alam kepercayaan. Imanan cuma 2 nih. Ya, kalau menurut akal itu umpamanya nggak bisa kita berpikir, kita yang pakai yang kedua, pakai keimanan, keyakinan bahwa Allah mampu melakukan segala-galanya, termasuk tadi syarrul ain, pengaruh mata terhadap orang lain walaupun tidak bersentuh, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Inilah hadirin tentang masalah pandangan mata dan fungsi mata, bukan sekedar melihat, tapi ketajaman mata bisa membahayakan orang lain. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Nah yang terakhir kata musannif tadi, bahwasanya istilahnya mata berpengaruh kepada orang yang dilihat sekalipun dia lembut dan tidak berhubungan langsung dengan biji mata, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Kalau bahasa kita, gesekan pandangan aja seperti itu. Walaupun nggak mungkin langsung gesekan antara mata dengan sentuhan badan orang yang dilihat, kan nggak mungkin, karena berada di atas kelopak, di dalam kelopak apa? Kelopak mata. Ini contoh. Makanya alhamdulillah kita dikasih mata yang nggak bisa membuat orang menjadi celaka atau dizalimi. Alhamdulillah. Makanya bahaya mata, pengaruh mata bukan saja seperti itu, tapi betapa banyak dosa kita gara-gara bahkan Allah janjikan walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami siapkan neraka jahanam buat jin dan manusia. Siapa dia? Yang punya pikiran disalahgunakan, yang punya mata disalahgunakan. Ini mata pengaruh untuk akhirat pun sampai Allah akan rendam di dalam neraka. Coba, itu gara-gara apa? Mata disalahgunakan. Bukan baca Quran, bukan baca kitab atau hadis, atau melihat alam kauniyah yang penuh dengan panorama, seketika dia mengucapkan Masya Allah, Subhanallah. Tidak ada hari kecuali HP yang dilihat. Itu mata bakal ditanya. Percaya nggak? Percaya nggak? Ya kalau percaya mati aja dulu. Itu mata. Ini coba, itu menyalahgunakan mata. Sementara kita seharusnya baca Quran setiap saat waktu yang ada pada diri kita. Ini enggak.
tiada hari, tiada waktu melihat HP. Itu kan. Ini kembali hati-hati ya, pengaruh HP yang bisa manusia menghantarkan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam gara-gara menyalahgunakan mata, pikiran dan telinga. Itu sudah terancam dalam ayat tersebut. Bahkan ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Bahkan orang yang seperti ini menyalahgunakan 3 unsur pada tubuhnya itu lebih sesat dari binatang. Binatang sesat walaupun punya telinga, punya mata, tapi nggak punya pikiran. Bisa jadi karena nggak punya pikiran sesat. Bisa jadi kebun orang ditabrak walaupun sudah ada pagar. Nggak peduli, yang penting makan rumput, asik di kebun orang. Itu enggak? Kambing begitu enggak? Iya kan? Itu enggak peduli, udah dipagar pakai bambu, pakai apa? Dasar kambing. Lihat rumput, lihat daun-daunan di dalam kebun orang main tabrak aja masuk, asik dia makan. Tinggal yang punya kebun kira-kira ini kambing siapa nih? Macam-macam caci maki. Padahal yang dicaci kambing, nggak punya otak. Yang nyaci maki punya otak, berarti pintaran kambing. Itu disetarakan dengan apa? Dengan binatang. Kalau orang menyalahgunakan 3 tersebut, bahkan lebih sesat dari binatang. Binatang sesat boleh jadi nggak punya pikiran. Kalau manusia sesat, pantas nggak kiranya? Ini buat apa otaknya? Makanya saya kaget kalau para umpanya pejabat korupsi. Saya juga bingung pikirannya di kemana ya? Iya kan? Dia tahu itu bukan hak dia, tapi main sikat. Na'udzubillah min. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah tentang masalah bahaya pandangan mata. Ya, mudah-mudahan sajalah apa yang dengar bersama kita bisa menjaga mata kita. Jangan sampai gara-gara mata bukan saja merusak, menzalimi orang lain, bahkan Allah janjikan neraka jahanam sudah disiapkan yang punya mata tapi disalahgunakan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hadirin, waktu isyraq telah tiba. Kita harus berpisah sementara dengan harapan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bertemu kembali di hari Sabtu yang akan datang, dan apa yang dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.